Halo, ketemu lagi dengan gue Tama di video soal bahas STAN. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang satu pengumuman yang penting banget yang dikeluarkan oleh PKN STAN, yaitu pengumuman tentang SPMB PKN STAN tahun 2019. Nah, ini di layar udah ada nih pengumumannya, itu nomor 45 PKN garis miring 2019. Nah, kita langsung bahas ke ininya nih, jumlah yang diterima ya, dan programnya apa aja. Jadi di tahun 2019 ini programnya masih dibagi dengan dua program besar, yaitu program yang Kementerian Keuangan ini dan program yang non Kementerian Keuangan. Nah, terus di dalam program Kementerian Keuangan itu dibagi lagi menjadi yang reguler dan yang afirmasi. Afirmasi ternyata tahun ini masih ada, cuman berkurang satu daerah, yaitu Papua Barat ya. Kalau tahun kemarin 2018 itu ada Papua Barat, Maluku Utara, dan NTT. Tahun ini Papua Baratnya nggak ada. Sekarang coba langsung kita lihat ke jumlah yang diterima ya di masing-masing program tadi ya. Program reguler itu ada sekitar 2.432. Ini paling banyak ya untuk program reguler. Terus untuk program afirmasi itu ada 14 tambah 2 tambah 3 tambah 7 ada 30 ya. 30 orang. Terus untuk program yang non Kementerian Keuangan itu ada 538 orang. Totalnya ada 3.000 orang. Jadi ini pengumuman Kemenpan kemarin masih konsisten ya. Jumlah yang diterima tahun ini adalah 3.000 orang. Oke, terus jumlah program studi yang paling banyak nih. Jadi yang paling banyak itu adalah D3 akuntansi ya, itu ada 1.214 orang. Terus tahun ini juga itu yang paling banyak program studi pajak ada 551 orang, dan ada yang terbanyak ketiga adalah program studi D1 pajak ya, ini ada 355 orang. Ini adalah peringkat program studi yang memiliki jumlah pendaftar atau jumlah yang diterima ya, ini kan belum daftar ya. Jumlah yang diterima terbanyak, paling banyak di tahun ini di SPMB PKN STAN tahun 2019. Oke, lanjut kita ke kriteria peserta. Ini masih nggak jauh beda dengan tahun kemarin sebenarnya. Jadi gua bakal bahas di video yang lain aja ya. Gua bakal bahas yang kira-kira yang unik ya tahun ini ya. Kalau untuk masalah nilai, nggak pakai nilai UN ya, tapi pakainya nilai ijazah. Nah, kalau UN itu kan nggak masuk ijazah ya. Nah, ini nih, ujian pada ijazah, bukan ujian nasional. Terus kalau buat kalian yang baru lulus tahun 2019, itu untuk ikut SPMB PKN STAN 2019, maka yang dipakai adalah nilai rata-rata rapor untuk 5 semester ya. Oke, ini masih sama dengan tahun kemarin, nggak jauh beda. Masalah usia juga. Kita next aja, langsung ke hal terpenting nih, ini paling penting banget menurut gue nih, yaitu tentang jadwal pelaksanaan SPMB PKN STAN tahun 2019. Jadi di tahun ini, di video sebelumnya gue udah bikin prediksi jadwal pelaksanaan USM PKN STAN tahun 2019, SPMB PKN STAN tahun 2019. Dan di pengumuman nomor 45 ini ada jadwal yang resmi ya, dirilis oleh PKN STAN untuk SPMB PKN STAN tahun 2019. Kita bisa lihat di situ untuk tanggal pendaftaran online dan pembayaran biaya pendaftaran masih relatif sama ya dengan tahun sebelumnya. Terus untuk pengumuman jadwal dan lokasi ujian tulis ini mulai berbeda tanggalnya, tapi masih di bulan yang sama, itu bulan Mei. Tahun lalu juga sama. Nah, ujian tertulisnya itu kalau tahun lalu dimulai di tanggal 27 Juni ya. Juni sampai Juli, sekarang dimulainya tanggal 3 Juli sampai 13 Juli. Jadi ini di satu bulan yang sama ya, di awal bulan. Nah, ini sebenarnya sebelum gue langsung lengkap aja deh ke tahap yang ke-6 ya. Ini adalah tahap yang baru nih di tahun 2019 ini dalam SPMB PKN STAN 2019 tuh baru ada tahun ini nih, psikotes. Jadi setelah kalian ujian tulis, nanti di tanggal 26 Juli itu ada pengumuman jadwal dan lokasi ujian kesehatan dan kebugaran. Nah, di pengumuman ini nanti juga akan ada pengumuman kelulusan kalian di ujian tulis. Artinya kalian kalau misalnya lulus ujian tulis, lanjut ke tes berikutnya, yaitu psikotes dan
kesehatan dan kebugaran. Tapi kalau kalian nggak lulus di ujian tulis, maka kalian ya nggak lanjut, maksudnya nggak usah ikut tes yang lain gitu kan. Jadi tesnya di tahap ujian tertulis, pengumuman kelulusan sekaligus jadwal dan lokasi ujian, terus psikotes, terus ujian kesehatan dan kebugaran. Nah, hal yang berbeda lagi dengan SPMB PKN STAN tahun 2018, di SPMB PKN STAN 2019 ini ujian kesehatan dan kebugaran diikuti oleh semua pendaftar. Jadi nggak cuman yang bea cukai, ya, semua ikut. Mau kalian ikut mau daftar untuk program studi akuntansi kayak D3 akuntansi gitu ya, atau D3 kebendaharaan negara, kalian juga harus ikut tes kesehatan dan kebugaran. Jadi kembali lagi ke tes sebelum-sebelumnya lah, tahun sebelum 2017 kayak gitu ya. Kalau 2018 emang cuma bea cukai doang. 2017 gitu nggak ya? Gitu kayaknya deh. Lupa. Ya gitulah kira-kira. Terus nanti tanggal 23 Agustus pengumuman final ya. Kalian lulus apa enggak dan jadi mahasiswa PKN STAN apa enggak. Terus Agustus daftar ulang. September udah kuliah. Nah, ini apa ya? Tahap yang baru banget ya ini psikotes ya. Insya Allah gue bakal bahas. Tadi kan gue masih pengen bahas syarat, terus gue pengen bahas tata cara pendaftaran. Nah, psikotes juga bakal gue bahas. Psikotes ini sepertinya 10 tahun terakhir SPMB PKN STAN tuh belum ada ya, belum pernah ada tahap psikotes. Jadi dulu itu cuman TPA TBI, terus tes kesehatan, terus ketambahan SKD. Terus ada wawancara, dulu sempat ada wawancara, terus wawancaranya hilang, ganti SKD, terus sekarang tambahan lagi dengan psikotes. Jadi saran gue adalah kalian benar-benar belajar untuk persiapan SPMB PKN STAN tahun 2019 dengan cara belajar dari tes-tes yang akan kalian ikuti seperti UTBK ya, seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Kan di UTBK ada TKPA ya, TKPA itu sama seperti TIU dan TPA. Jadi benar-benar serius belajar di situ supaya nanti ketika persiapan untuk SPMB PKN STAN 2019 kalian gak banyak lagi materi yang harus kalian pelajari. Kalian tinggal matengin terus mempelajari materi-materi yang baru kayak misalnya TWK, TKP gitu. TWK juga kan sebenarnya sebagian sudah diajarkan di sekolah ya lewat sejarah itu kan. Cuman emang harus dibaca lagi karena sejarah harus diingat lagi kan, harus dibaca dulu baru kita bisa ingat, oh iya dulu sejarah kayak gini gitu kan. Dan yang paling penting adalah latihan soal, perbanyak latihan soal karena belajar yang paling efektif ya dari latihan soal. Kalau kalian baca materi dulu baru latihan soal, itu bakal wasting time. Tapi kalau misalnya kalian latihan soal terus, gue nggak tahu ini soalnya apa jawabannya, terus kalian cari tahu, kalian pelajari materinya, kalian perluas cakupan materinya, itu akan lebih baik ya. Kalian bakal lebih efektif dan efisien dalam belajar. Oke, segitu dulu video dari gue. Thank you for watching and see you on the next video.